Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Razi, angkatan 18 NIM 18530001 dari Industri D3. Saya akan menyampaikan materi tentang webinar Field Programmer Get Array atau FPGA. FPGA merupakan sebuah isi digital yang sering digunakan untuk mengimplementasikan rangkaian digital. FPGA berbentuk komponen elektronika dan semikonduktor yang terdiri dari komponen yang gerbang programmer dan sambungan program atau interconnects. Komponen gerbang terprogram yang dimiliki meliputi jenis gerbang logika bisa AND or NOT maupun jenis fungsi matematis dan kombinatorik yang lebih kompleks seperti decoder atau adder, subtractor, sublayer, dan lain-lain. Blok-blok komponen di FPGA bisa juga mengandung elemen memori atau register yang mulai dari flip-flop sampai pada RAM random access memory. FPGA sangat sesuai untuk proses kompleks dari algoritma interaksi numerik. Keuntungan implementasi FPGA digunakan untuk meningkatkan keefisienan rencana dengan cara mengurangi pemakaian pemrograman perangkat lunak. FPGA merupakan koneksi error yang kecil dan merupakan teknologi yang bebas teknologi independen untuk diimplementasikan dalam sebuah algoritma. Kinerja hanya mensintesis perangkat keras saja, sementara microcontroller mengeksekusi instruksi perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras, sehingga waktu tunda yang diimplementasikan hanya memakan waktu tunda perlambatan atau program delay saja. Pemodelan FPGA membutuhkan informasi terkait dengan tindak perbedaan interaksi dan jenis model yang digunakan. Seorang perancang FPGA harus mampu mengambil beberapa tahapan pemodelan untuk memastikan hasil model rencananya melalui model simulasi yang telah disampaikan oleh vendor FPGA masing-masing. FPGA jenis Alder-Saltic FGX. Pengertian programmable atau dalam FPGA adalah mirip dengan interkoneksi saklar dalam breadboard yang bisa diubah oleh pembuat desain sesuai kebutuhan pengguna dalam FPGA. Interkoneksi ini bisa diprogram kembali oleh pengguna maupun pendesain di dalam lab atau lapangan. Aplikasi FPGA dapat digunakan untuk memecahkan masalah apapun yang bisa berhubungan. Ini dibuktikan dengan fakta bahwa FPGA dapat digunakan untuk mengimplementasikan mikroprosesor lunak seperti Kylix, Microblazer, atau Alternus 2. Keuntungan mereka terletak pada bahwa mereka secara signifikan lebih cepat untuk beberapa aplikasi karena sifat paralel dan optimalisnya dalam hal jumlah gerbang yang digunakan untuk proses tertentu. Secara tradisional, FPGA telah disediakan untuk aplikasi vertikal tertentu di mana volume produk kecil. Untuk aplikasi bervolume rendah ini, premi yang dibayarkan berusaha dalam biaya perangkat keras per unit untuk chip yang dapat diprogram lebih terjangkau daripada sumber daya pengembangan dan dihabiskan untuk membuat ASIC pada 2017. Dinakan biaya dalam kinerja baru telah memperluas jangkauan aplikasi yang layak. Arsitektur logic blocks. Arsitektur FPGA yang paling umum terdiri dari blok logika atau bantuan I/O dan saluran urutan. Umumnya, semua saluran urutan memiliki lebar, jumlah kabel yang sama. Beberapa bantalan I/O mungkin cocok dengan tinggi satu baris atau lebar satu kolom dalam lari. Hardbox FPGA modern
memperluas kemampuan di atas untuk memasukkan fungsional tingkat yang lebih tinggi yang dipasang di silikon, memiliki fungsi-fungsi umum yang tercantum di sirkuit, mengurangi area yang dibutuhkan dan memberikan fungsi-fungsi tersebut. Peningkatan kecepatan dibandingkan dengan membangunnya dari primitif logis. Contohnya termasuk pengandaan blok deep SP, genarik, proses tertanam, logika, I/O, kecepatan tinggi, dan memori dan tanam. Clocking sebagai besar sirkuit yang dibangun di dalam FPGA adalah sirkuit sinkron yang membutuhkan sinkron clocks. FPGA berisi jaringan pulse global dan regional khusus untuk clock dan reset sehingga dapat dikirim dengan kemiringan minimal. Juga FPGA umumnya mengandung komponen flop fast terkunci, analog dan atau flop terkunci delay untuk mensintesis frekuensi clock baru serta mengalami jitter. Desain komponen dapat digunakan beberapa jam dengan frekuensi dan hubungan fase yang berbeda, masing-masing membentuk domain yang terpisah. Sinyal clock ini dapat dihasilkan secara lokal oleh sinyal atau dapat dipulihkan dari aliran data serta kecepatan tinggi. 3D architectures kalau ukuran dan konsumsi dari FPGA vendor seperti Tabulan dan Glix dalam memperkenalkan akses 3D atau tumpukan. Setelah pengenalan FPGA seri 728 NMK mengatakan bahwa beberapa suku cadang dengan kepadatan tinggi lini produk FPGA tersebut akan digabung menggunakan beberapa cetakan dalam satu paket, menggunakan teknologi yang dikembangkan untuk konsumsi 3D dan rakitan bertumpuk. Desain dan programmer, sintesis logika, verifikasi dan validasi di tempat vendor untuk menentukan perilaku FPGA. Penggunaan menyediakan desain dalam bahasa deskripsi perangkat keras atau HDL atau berbagai desain skematik. Bentuk HDL lebih cocok untuk bekerja dengan struktur besar karena memungkinkan untuk menentukan perilaku fungsional tingkat tinggi daripada menggambar setiap bagian dengan tangan. Namun kami dapat memungkinkan visualisasi desain dan modul komponen yang lebih mudah. Kemudian materi kedua adalah resume webinar hybrid solar panel teknologi. Hybrid solar panel teknologi atau panel surya hibrid adalah kombinasi teknologi thermal dan fotovoltaik dalam satu model. Di depan panel surya dan panel thermal yang secara konvensional dipasang terpisah, muncul panel surya hibrid yang mampu menghasilkan listrik dan panas secara bersamaan. Hal ini disebabkan kemampuan panel surya hibrid untuk dapat memanfaatkan seluruh aspek cahaya yang ada, tidak seperti panel fotovoltaik dan thermal yang masing-masing menangkap sinar ultraviolet dan inframerah. Energi surya fotovoltaik dan energi sinar thermal digunakan secara bersamaan meski merupakan produk yang sudah ada sejak tahun 70-an, namun baru sekarang teknologi ini mulai dipasang di lebih banyak tempat.
Keserbangunannya, tingkat inovasinya yang tinggi, dan berbagai keuntungan yang dimiliki panel surya hibrida dibandingkan dengan teknologi konvensional telah membuat panel surya jenis ini semakin diminati di semua jenis traktor dan untuk semua jenis lokasi. Panel surya hibrida generasi 0 PVT 0. Ini adalah model utama dan paling dasar di pasar untuk panel surya hibrida. Panel surya hibrida pertama dibuat. Panel ini hanya terdiri dari voltaik, penyebab panas, dan kotak sambungan untuk kabel listrik. Itu tidak memiliki insulasi di kedua sisi, sehingga suhu yang dapat dicapai jauh lebih rendah. Panel surya hibrida generasi pertama atau PVT1. Ini di panel ini penutup belakang ditambahkan ke samping laminasi voltaik dan kolektor thermal berfungsi untuk menghemat panas sehingga mencegahnya hilang memulai bagian belakang panel. Penutup hanya di bagian belakang membuat antara lain laminasi voltaik tidak begitu panas sehingga meningkatkan berbagai listrik panel. Panel ini bekerja pada suhu yang lebih rendah daripada model hibrid dengan penutup depan, ideal untuk merapat panas dan terutama lokasi di mana pada yang dimaksud untuk ditingkatkan adalah bagian voltaik. Panel surya hibrida generasi kedua atau PV itu fitur utama dari panel ini adalah menggabungkan tutup depan transparansi. Dengan ini dimungkinkan untuk mengurangi pada bagian sebagai orang merupakan kelemahan atau utama panel surya hibrida di generasi sebelumnya, sehingga panas melalui permukaan depan. Jadi dengan pengisolasi panel itu sendiri di kedua sisi menurunkan kehilangan panas yang lebih besar dapat dicapai, dan oleh karena itu peningkatan yang cukup besar dalam bekerja thermal panel dengan mengurangi kedua kehilangan panas. Panel ini dianggap ideal untuk tempat-tempat dan iklim dingin dan di atas segalanya, di mana yang dimaksud adalah untuk meningkatkan produksi thermal. Teknologi CDA dimaksudnya teknologi CDA transparansi insulating cover yang dipatenkan oleh Ender F menjadikan mesh panel surya hibrida yang lebih efisien daripada yang sudah ada dipasang. Teknologi ini mendorong kinerja panel meningkat dalam kedua cara, mengenai berbagai voltaik bawah air bersirkulasi di dalam panel, membuat sel voltaik menjadi dingin sehingga ketika bekerja pada suhu yang lebih rendah, listrik yang dihasilkan lebih besar. Mengenai produksi thermal, teknologi CDA dan gas internet yang digabungkan meningkatkan keefisien panel. Selain itu, karena keefisien yang lebih besar yang disediakan oleh teknologi CDA, produksi thermal 3 kali lebih tinggi daripada yang dapat dihasilkan palet hibrida generasi pertama pada suhu tinggi. Mengenai berbagai voltaik dengan cara yang daripada dicapai oleh panel surya voltaik konvensional, kembangan ini diproduksi oleh Zaragoza, Spanyol. Panel surya hibrida e-commerce dan menggabungkan teknologi dalam satu modul manajemen menghasilkan terbaik persatuan luas. Meskipun benar bahwa permasalahan panel surya hibrid sangat ideal tempat-tempat di mana luas permukaan atau kecil, di tempat manapun ada lokasi yang baik untuk produksi ini. Selain itu, fasilitas ini dapat
mendapat minat khusus semakin besar perminatan air panas domestik. Kemudian yang ketiga adalah resume webinar Renewable Energy Resource. Renewable Energy Resource atau energi terbarukan atau renewable energy adalah energi yang dihasilkan dari sumber-sumber alamiah seperti sinar matahari, angin, hujan, geotermal, dan biomasa. Pada tahun 2006, sekitar 18% konsumsi energi dunia berasal dari sumber-sumber energi terbarukan. Dari jumlah ini cenderung meningkatkan terus dari tahun ke tahun. Saat ini belum tersedia teknologi yang dapat mengambil alih produksi energi dari bahan bakar fosil. Namun beberapa teknologi yang dibutuhkan atas sangat menjanjikan dan berpotensi dikembangkan di Indonesia. Beberapa sumber energi terbarukan atau renewable energy resource atau RES yang berpotensi dan ketersediaannya berlimpah di Indonesia, di antara angin, geothermal, power surya, biomasa, biogas, biofuel padat, dan biofuel cair. Yang pertama adalah energi surya. Energi surya adalah energi yang dihasilkan dari matahari dalam bentuk radiasi matahari. Teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan energi surya antara lain photovoltaik atau solar thermal, solar collectors, dan solar thermal power dengan luas daratan frekuensi, yaitu daratan yang dapat memanfaatkan energi surya mencapai 1,7% luas daratan total Indonesia. Maka potensi energi surya di Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 4,80 kWh meter persegi per hari. Dan kedua, angin. Angin tergolong RES yang paling berlimpah di dunia. Berasal dari energi yang dihasilkan dari sebuah turbin angin tergantung pada diameter turbin dan kecepatan angin. Oleh karena itu turbin angin dipasang di atas menara yang dapat mencapai ketinggian 50 meter dan ditempatkan di sepanjang pantai atau puncak bukit. Menurut Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi 2009. Ketiga adalah ocean energi atau energi air. Ocean energi adalah energi yang berasal dari air. Sumber energi ini antara lain sungai, air terjun, dan pasang surut air laut. Hybrid power merupakan RES yang sangat banyak tersedia di Indonesia menurut Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi 2009. Yang keempat, geothermal. Geothermal adalah panas bumi yang merupakan energi yang diperoleh dari panas bumi. Panas yang berasal dari perut bumi menembus dan menyebar ke seluruh permukaan bumi. Namun hanya beberapa lokasi saja di mana tempat panas cukup konvensi dengan ekonomis untuk dieksploitasi. Saat di dunia termasuk Indonesia, energi geothermal termasuk energi yang menjanjikan dari seluruh RES yang ada. Dan kemudian yang kelima, geothermal dan biomasa sebagai RES yang ramah lingkungan. Bioenergi dari biomasa adalah salah satu bentuk energi yang paling terkenal dalam penggunaan energi terbarukan. Bioenergi dapat diperhatikan yang banyak, baik dari arena politik, media, penelitian, berekayasa, karena keterkaitannya dengan erat dengan masalah-masalah lingkungan seperti pemanasan global, emisi gas CO2, label energi hijau, dan sebagainya. Bioenergi pada dasarnya adalah energi yang dihasilkan dari biomasa, yang termasuk ke dalam bioenergi antara lain bagus, biofuel cair, dan biofuel padat. Posisi masa daratan di Indonesia berkon mencapai order 10 juta per tahun.
Biogas. Biogas adalah hasil komposisi bahan-bahan organik dalam bentuk gas. Biasanya berupa gas metan dan karbondioksida. Selain itu, biogas juga sering mengandung gas-gas korosif seperti gas dari pelangan sehingga perlu hingga terbangun dahulu sebelum dimanfaatkan. Pemurnian biogas. Teknologi biogas relatif sederhana sehingga mudah dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Biofuel padat. Biofuel padat adalah merupakan renewable energy resource yang berasal dari organisme hidup. Biofuel padat diberikan dari fossil fuels yang juga berasal dari organisme hidup namun tidak terbarukan. Termasuk ke dalam jenis biofuel padat antara lain kayu, sampah organik, dan biorak. Biofuel cair. Biofuel cair merupakan senyawa monokilates atau metil ester yang dihasilkan melalui reaksi transterifikasi gliserida dengan metanol. Biodiesel merupakan rantai karbon antara 12 sampai 20 dan mengandung oksigen adanya dan hidrogen. Jadi secara komposisi kedua bahan bakar tersebut berbeda namun memiliki kesamaan sifat kimia dan fisiknya. Biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel atau dicampur dengan petroleum diesel sebagai bahan bakar mesin diesel atau dicampur dengan petroleum diesel. Campuran 20% biodiesel di dalam petroleum diesel atau dikenal sebagai minyak diesel B20 merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan dengan dapat digunakan secara langsung oleh mesin diesel tanpa mengubah konstruksi mesin. Bioetanol. Bioetanol adalah etanol yang diperoleh dari melalui proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Bioetanol yang diperoleh dari hasil fermentasi bisa memiliki berbagai macam kadar. Bioetanol dengan kadar 90-94% disebut bioetanol tingkat industri. Jika bioetanol diperoleh berkadar 94-99,5%, maka disebut dengan bioetanol tingkat netral atau umum. Bioetanol jenis ini dipakai untuk campuran minuman keras. Dan yang terakhir adalah bioetanol tingkat bahan bakar. Kadar bioetanol tingkat bahan bakar ini sangat tinggi, minimal 99,5%. Sekian penyampaian materi dari saya, Muhammad Fatur Razi. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.